Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen unboxing sebuah jam tangan ya kan. Ini dari merek Speck & Sohne ya. Alasan saya kenapa beli jam tangan ini karena jam tangan ini adalah salah satu homage dari Tissot Per X ya kan. Itu jam tangan yang saya suka bentuknya karena ukuran diameternya itu lumayan cocok sama saya. Dan dialnya tuh sporty dan simple kan, itu jadi saya suka. Cuma kalau saya beli Tissot Per X itu harganya lumayan mahal ya buat saya kan. Kalau yang otomatis itu kayaknya di atas 10 jutaan, dan kalau yang quartz itu harganya sekitar ya kurang lebih 6 juta ya kalau nggak salah, itu dikursin ke Indonesia ya kan. Nah, tapi jam tangan ini tuh bisa dibilang speknya tuh mirip-mirip dan harganya itu jauh lebih murah kan. Ini nggak sampai 1 juta rupiah kita sudah bisa dapetin jam tangan yang mirip kayak Tissot Per X, tapi bukan kayak asal-asalan ya. Ini nanti kita lihat kualitasnya gimana. Dan sebelum saya lanjut video ini, saya pengen ngasih tahu dulu ya kan, kalau saya di sini cuma unboxing dan juga ngomongin apa aja hal yang saya suka dari jam tangan ini kan. Saya tuh bukan kayak watch antusias yang terlalu ngerti spek atau gimana ya kan, karena saya beli jam itu yang saya lihat ya modelnya cocok apa enggak sama saya, ukuran di tangan saya cocok apa enggak, karena kan pergelangan tangan saya lumayan enggak terlalu besar ya kan. Ini diameter cuma 17 cm kan, jadi biasanya sih saya kalau beli jam itu ya diameter di antara 36 mili sampai 40 mili lah, itu udah maksimal kan. Nah mungkin ini bisa bantu buat teman-teman yang kayak saya kan, suka jam tangan tapi pergelangan tangannya kecil. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita unboxing jam tangan ini. Oke, ini dia jamnya Speck & Sohne ya kan. Ayo kita buka. Tapi sebelum kita unboxing, saya pengen ngasih tahu dulu kalau jam ini sebelumnya sudah saya buka dan sudah saya atur strap stainlessnya ya kan. Jadi kalau agan unboxing nanti pasti jamnya akan dilapisi sama plastik, dan juga strap stainlessnya itu akan lebih besar dari yang saya kasih tahu di video ini kan. Karena kalau kita unboxing beneran kan belum dipotong ya strapnya. Nah sebelum saya buka, saya pengen ngasih tahu kalau Speck & Sohne ini sebenarnya adalah merek Cina ya kan. Dia tuh kayak setara merek yang terkenal membuat homemade jam itu kayak Pagani Design, Militado, Loreo, itu mirip-mirip kan. Memang merek Cina, cuma terkenal kalau misalnya buat produk itu bahannya itu lumayan bagus kan dan premium gitu loh. Mungkin ada beberapa kekurangan, yaitu kisinya kadang ada yang jelek kan. Cuma kalau kita beli online kan kadang kita dapat garansi, ya udah gan cek dulu yang bener-bener. Kalau sudah sesuai baru kita konfirmasi pesanan kita kan. Kalau gitu aja sih sebenarnya kalau kita beli barang merek-merek Cina gini ya. Nah kita buka, ini boxnya ya lumayan standar, lumayan solid. Nah ini modelnya di slide gini kan. Nah kita ada kotak yang lumayan tebal, dan ini kita slide dari atas ke bawah tuh. Nah ini jamnya kan. Nah ini Speck Sohne Per X. Referensinya saya tulis di bawah karena agak panjang. Nah, kita mendapatkan jamnya. Kalau agan unboxing yang beneran tuh nanti dia akan diplastikin gini jamnya kan. Tapi ini karena sudah saya unboxing dan atur talinya ini, jadi udah nggak ada plastiknya ya. Nah, di dalamnya ini kita mendapatkan fiber cloth nih ya. Ini pakai ngelap jam tangan. Setelah itu kita dapat price tag-nya. Ini aneh banget, $680 ya. Padahal kalau di market Indonesia harganya itu nggak sampai sejuta kan. Dan ini kita mendapatkan alat pakai ngatur braceletnya ya. Nanti kita dengan cara di push kayak gini sesuai arah. Nah ini kan sisa yang sudah saya lepas itu kan. Nah ini kita dorong di lubangnya, di bagian samping ini ada lubangnya kan. Tuh kita bisa pukul-pukul menggunakan palu, sesimpel itu aja. Masangnya juga sama, kita masukin lagi kan. Nah kita taruh dulu, dan yang terakhir kita ada kartu garansinya kan. Cuma saya nggak tahu ya ini apakah berlaku di Indonesia, karena ini saya beli di toko, cuma saya nggak tahu tokonya tuh official apa enggak sih kan.
Dan ini adalah jamnya ya kan. Kita lihat secara sekilas ya kan. Yang saya suka dari jam ini yang pertama itu adalah desainnya ya kan. Karena ini Tissot PRX banget. Dan saya sengaja beli yang varian quartz dibandingkan auto. Karena saya merasa kalau beli varian quartz, selain harganya jauh lebih murah dan perawatannya lebih simple kan. Kita hanya perlu mengganti baterai. Kalau otomatis oke lah, kita nggak perlu ganti baterai. Cuma kan kita harus rajin winding atau rajin pakai jamnya gitu loh. Tapi kalau saya kurang cocok karena saya pakai jam itu mungkin 2 bulan sekali baru saya ganti jamnya kan. Jadi kalau saya diemin jamnya terus takutnya mati, nanti komponen otomatiknya itu error kan. Makanya saya beli yang tipe quartz ini aja ya. Dan ini yang saya suka selain modelnya tadi yaitu diameternya kan. Nah, kita langsung ukur aja diameternya ya kan. Nah, diameter jam tangan ini kalau lebarnya nih kita lihat. Nah, ini kan sekitar 37 mm ya. Itu kalau nggak pakai crown ya. Kalau pakai crown itu sekitar 39 mm. Jadi lumayan cocok buat tangan saya karena kalau diameter pergelangan tangan saya yang 17 mm, 17 cm itu cocoknya ya maksimal 40 mili lah kan. Lebih dari itu saya kurang nyaman sih. Kalau untuk lak to laknya, nah kita coba ukur, tapi ini karena braceletnya kayak integrated gitu, jadi kayaknya kurang cocok kita ngitung lak ya. Tapi ya biar agan puas aja kita cek, ntar kan. Nah, sekitar 41,5 mm kan. Jadi jam ini lumayan compact ya kan. Maksudnya kalau dipakai itu nyaman banget. Kalau untuk ketebalan jam tangannya, nah ini dari ujung ke ujung, ini sekitar 11,3, jadi nggak terlalu tebel ya kan. Lumayan ini, sleek. Nah, sekarang saya pengen nyoba di tangan saya kan. Nih. Ini udah saya setting, jadi sebelah kiri ini, sebelah sininya saya potong satu rantainya dan sebelah satunya 2 gan. Sebenarnya kalau agan mau fit ukuran tangan 17 cm itu lebih baik dipotong kanan 2, kiri 2 gan. Cuma karena saya suka pakai jam itu agak loose, jadi saya lebih suka pakai jam tangan ini tuh agak longgar gini kan. Tuh. Ini dipakai tangan saya yang 17 mm lumayan pas ya, maksudnya nggak kebesaran, nggak kekecilan. Cuma karena ini bahannya lumayan premium, jadi kerasa berat sih kan. Nah, kalau untuk beratnya coba kita ukur ya. Nah, ini sudah 0, kita coba. Semoga aja ukurannya ini pas, nggak terlalu berlebihan. Tergantung kita atur. Nah, kalau dari gram itu sekitar ya 118 gram ya. Nah, lumayan solid, tapi masih batas wajar, nggak terlalu berat gitu kan. Dipakai di tangan saya juga lumayan nyaman sih kan. Nah, sekarang kita lanjut dari build quality jam ini ya kan. Yang pertama itu kita lihat dari bagian case dan juga bagian braceletnya. Ini full stainless steel ya kan. Kalau untuk finishing ini ada yang brass, nggak oblak-oblak gitu kan. Karena saya pengalaman ngelihat ya Homage Tissot PRX itu dari brand lain, contohnya kayak dari Skame atau brand-brand Cina lain yang harganya ya nggak sampai 500.000, itu kadang braceletnya tuh kerasa murah kan. Kalau ini nggak kan, kelihatan solid banget ya. Dan ini clasp-nya itu kayaknya model butterfly gini ya kan, jadi lebih secure dan aman dan nyaman juga dipakai dibandingkan yang clasp yang cuma satu gitu aja kan. Nah, ini lumayan solid. Setelah itu kita lihat di bagian dialnya. Nah, ini dari sapphire crystal ya, jadi lumayan bling-bling gitu, dan ini lumayan kuat lah pasti kan. Sayang saya nggak punya alat pengetes sapphire, jadi kita nggak tahu, tapi kalau saya lihat review di online sih ini memang benar-benar 100% sapphire crystal ya kan. Kalau untuk dialnya ini sebenarnya warnanya tuh banyak ya kan. Seingat saya sih ada yang warna putih, hitam, hijau, dan biru. Ini yang saya beli kan. Sebenarnya saya kemarin tuh tertarik beli yang dial warna hijau ya kan. Cuma pas saya check out itu nggak ada kan. Dan penjualnya tuh nawarin saya dial biru, ya udah saya beli karena jujur kalau dial hitam dan putih saya tuh bosen kan. Ini saya suka
dia tuh kayak sunburst gitu ya, sunburst gitu ya. Tuh, pantulannya kan. Kelihatan mewah banget. Dan untuk back case-nya, nah kita lihat. Nah, ini kita intip. Tuh ada tulisan stainless steel water resistant 50 mm Japan movement ya. Dan di tengahnya tuh ada brandingan Speck & Sone. Ya lumayan bagus dan nggak norak gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita beli jam tangan Cina gitu, kadang tulisannya itu terlalu norak kan. Kalau ini enggak sih, maksudnya kelihatan mahal gitu loh. Dan ini di dalamnya itu ada tulisan Japan movement, dia menggunakan movement quartz Miyota atau Citizen ya kan, jadi bisa dibilang lumayan awet. Karena biasanya kalau quartz yang bagus itu kalau nggak dari Seiko movementnya, yang kedua itu dari Miyota gitu kan, dan ini udah lumayan lah. Sebenarnya jujur dialnya yang saya nggak suka itu ini kan, dial date-nya gini ya. Kalau misalnya date-nya nggak ada, kayaknya lebih bagus kan, lebih sleek gitu loh. Nah kalau untuk ngatur jamnya itu, pertama kita longgarin dulu karena ini kayak ada penguncinya gitu ya kan. Nah ini ada penguncinya. Nanti ditekan 1 biasanya kita ngatur waktu, ditekan 2 kita ngatur jamnya ini kan. Nah kalau udah kita kencengin lagi kan. Ntar coba saya kencengin. Nah ya sebenarnya itu aja sih kan. Tapi kalau biasanya jam-jam gini sih kalau quartz ganti baterainya tuh ya 2-3 tahun sekali. Jadi kita nggak perlu terlalu ngerutin dialnya gini. Cuma mungkin karena ini menggunakan date gini ya, kalau di bulan yang nggak sampai 31 ya kita harus ngatur lagi kan. Itu sih kekurangannya, makanya saya nggak terlalu suka date window kayak gini ya. Setiap bulan kita harus ngatur kalau misalnya bulannya nggak sampai 31 kan. Nah selanjutnya ini ada fitur, mungkin saya pengen nyoba ada luminous-nya kan. Ntar coba saya kasih lampu dulu ya kan. Setelah itu coba saya pengen gelapin layarnya. Nah ini sementara udah saya kasih lampu. Nah ini kan ya kelihatan ya, walaupun samar-samar ini ada luminous-nya kan. Walaupun luminous-nya yang nggak terlalu wow kayak gitu, cuma untuk ukuran jam tangan ya nggak sampai harga sejuta, ini worth it banget lah kan. Ini nggak kelihatan kan kalau ini jam tangan Cina yang harganya murah gitu loh, karena kualitasnya memang bagus. Bahkan saya lihat reviewer di online itu yang bilang jam tangan ini tuh udah setara sama aslinya kan. Aslinya tuh Tissot PRX, bahkan lebih ya, karena layarnya ini udah Sapphire. Nah sekarang saya pakai dulu kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang unboxing Speck & Sone SP002 ya kalau nggak salah, atau Speck & Sone PRX gun. Ini yang ukuran diameter 37 mm dan ini menggunakan quartz ya. Tapi sebenarnya kalau Agan mau beli tipe yang lain tuh ada kalau nggak salah diameternya yang 41 mm, atau ada juga variasi lain yang menggunakan movement automatic ya, kalau nggak salah NH35 ya, pokoknya movement automatic dari Seiko kan. Kalau saya beli yang ini karena harganya murah, diameternya kecil, dan saya nggak terlalu suka pakai jam tangan automatic kan, itu saya nggak cocok banget sih. Saya lebih suka jam tangan kayak gini kan. Nah kalau Agan yang sudah pernah beli jam tangan ini dan sudah pernah pakai, bisa tulis pengalamannya di kolom komentar ya kan, kita berbagi pengalaman. Tapi kalau untuk saya lumayan puas sih sama jam ini kan. Murah, harganya nggak sampai sejuta, cuma kualitasnya itu bagus kan. Nih, cocok di tangan saya yang diameter kecil 17 cm. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang barang apapun yang saya beli dan menurut saya menarik di segmen ramen ini ya. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Sekian dari saya, dan nantikan video yang selanjutnya.